Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi Mahmudin Siregar, nomor kehadiran 11 dari kelas A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan oleh kelompok saya yang beranggotakan Arawinda Nur Salsabila, Dinda Yufiranti, dan Kiki Dwi Aryani. Judul penelitian yang kami lakukan adalah pengaruh komunikasi interpersonal antara dosen dan mahasiswa terhadap motivasi belajar. Studi kasus mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta. Jenis penelitian yang kami lakukan adalah kuantitatif. Selanjutnya adalah pendekatan penelitian. Karena jenis penelitian kami adalah kuantitatif, maka pendekatan kuantitatif merupakan pendekatan yang berlandaskan pada filsafat positivisme, sehingga dapat diukur menggunakan instrumen yang valid dan reliable dan digunakan untuk meneliti populasi ataupun sampel tertentu. Pengumpulan datanya pun dalam pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen penelitian dan analisis yang bersifat kuantitatif dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini pun kami menggunakan paradigma positivisme karena alasan tersebut. Selanjutnya adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini kami menggunakan metode penelitian survei karena survei merupakan instrumen yang dapat digunakan untuk menguji beberapa hipotesis. Untuk alat instrumen pengumpulan datanya kami menggunakan kuesioner. Kuesioner yang dipakai pun kuesioner yang bersifat tertutup sehingga para responden dapat memilih jawaban yang telah kami sajikan. Selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi mengacu pada seluruh kelompok orang, peristiwa, ataupun hal-hal menarik yang diinginkan oleh si peneliti, yang dalam hal ini adalah kami. Populasi dalam penelitian kami berjumlah 208 orang yang terdiri dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2018, 2019, dan 2020. Alasan kami menggunakan populasi tersebut karena populasi tersebut mudah dijangkau dan dapat mengefisiensikan waktu sehingga dalam proses penelitian tidak mengalami kendala serius. Selanjutnya adalah sampel. Sampel merupakan bagian dari populasi. Hal ini karena sampel terdiri dari beberapa anggota yang dipilih dari populasi yang diharap dapat mewakili suara dari populasi. Sampel dalam penelitian kami merupakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019. Kami menggunakan sampel mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta karena lebih mudah dijangkau dan sudah mewakili populasi yang telah digunakan dalam penelitian ini. Untuk ukuran sampelnya, kami menghitungnya menggunakan rumus Taro-Yaname yang rumusnya adalah N sama dengan N per N dikali D kuadrat ditambah 1. Dalam hal ini adalah N merupakan jumlah populasi, sedangkan D adalah presisi yang ditetapkan. Jadi kami menggunakan hitungan 208, yaitu jumlah populasi tadi dibagi 208 dikali 0,10 karena presisi yang kami gunakan adalah 10% ditambah 1 yang hasilnya adalah 67,5. Jadi kami bulatkan menjadi 68 untuk ukuran sampelnya. Selanjutnya adalah metode pengumpulan data. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian kami adalah probabilitas. Dalam penelitian ini jenis sampel probabilitas yang digunakan adalah simple random sampling. Dalam desain pengambilan sampel probabilitas tak terbatas, setiap elemennya itu dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk kemudian nantinya dipilih sebagai subjek. Untuk metode analisis datanya, kami menggunakan uji validitas, reliabilitas, univariat, dan bivariat. Dalam pengujian validitas pada penelitian ini, kami menggunakan uji Kaiser-Meyer-Olkin atau uji KMO. Dalam pengujian ini bertujuan untuk menguji kecocokan model analisis. Uji KMO itu bertujuan untuk mengetahui apakah variabel valid ataupun tidak. Jika dianalisis dari tabel Kaiser-Meyer-Olkin measure of sampling adequacy-nya menunjukkan angka 0,727 untuk variabel X, yang berarti bahwa variabel X kami valid karena syaratnya adalah
variabel dikatakan valid jika nilai KMO-nya di antara 0,5 sampai dengan 1. Nah, nilai kami adalah 0,727 yang artinya variabel X kami valid. Untuk variabel Y-nya pun valid karena nilai KMO-nya adalah 0,841. Selanjutnya adalah reliabilitas. Reliabilitas merupakan tes seberapa konsisten alat ukur mengukur konsep tertentu. Reliabilitas merupakan keandalan suatu ukuran ditentukan dengan menguji konsistensi dan stabilitas. Nah, jika dilihat dari tabel, nilai Cronbach alfanya adalah 0,889 dengan banyak item yang diuji adalah 10 untuk variabel X. Sedangkan untuk variabel Y-nya adalah nilai Cronbach alfanya adalah 0,800 dengan item yang diuji adalah 20. Variabel kami untuk X-nya dapat dikatakan reliable karena untuk nilai Cronbach alpha syaratnya bisa dikatakan reliable jika lebih dari 0,6, sedangkan variabel kami 0,889. Untuk variabel Y-nya pun 0,800 yang artinya melebihi 0,6. Univariat. Analisis univariat adalah analisis yang dilakukan untuk menganalisis setiap variabel dari hasil penelitian menurut Nota Atmojo dalam tulisannya. Analisa univariat berfungsi untuk meringkas kumpulan data hasil pengukuran sedemikian rupa sehingga kumpulan data tersebut berubah menjadi informasi yang berguna. Peringkasan tersebut dapat berupa ukuran statistik, tabel, ataupun grafik. Analisis univariat dilakukan masing-masing variabel yang diteliti. Untuk contohnya, kami menampilkan di sini tabel X. Tabel X ini terdapat X1 sampai X10 yang merupakan item dari variabel X kami. Untuk skala interval kami menampilkan mean, standard deviation, dan range yang dapat dilihat dalam tabel ini. Bivariat. Analisis statistik bivariat menunjukkan adanya hubungan antar variabel. Dalam hal ini, variabel X kami adalah pengaruh komunikasi interpersonal dosen yang menjadi variabel X, kemudian mempengaruhi variabel Y kami yang merupakan motivasi belajar mahasiswa. Untuk pengujiannya kami menggunakan regresi linear di SPSS. Dalam tabel tersebut, nilai signifikansi yang kami peroleh di pojok kanan bawah adalah 0,173. Maka sesuai dengan panduan analisis dari buku Malhotra, jika signifikan lebih besar dari 0,05, maka antara kedua variabel tidak memiliki pengaruh khusus. Dalam tabel juga dapat dilihat nilai T hitungnya adalah min 1,378. Sedangkan nilai T tabelnya setelah dihitung berdasarkan 68 responden dan tingkat kepercayaan 0,05 adalah 1,99656. Maka nilai T tabel lebih besar daripada T hitung yang sesuai panduan juga, artinya nilai tersebut tidak menunjukkan ketidakadanya pengaruh khusus antara kedua variabel. Selanjutnya adalah keterbatasan dan kelemahan penelitian kami. Untuk keterbatasan penelitian, jumlah responden dalam penelitian kami adalah 68 responden. Tentunya hal ini menjadikan keterbatasan penelitian karena jumlah responden terhitung masih kurang untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Untuk penelitian ini hanya difokuskan kepada mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2019 karena keterbatasan waktu. Tentu saja hal ini merupakan keterbatasan karena masih kurang untuk mewakili keadaan yang sebenarnya. Untuk kelemahan, sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang berjumlah 68 orang, sehingga terdapat kemungkinan perbedaan hasil penelitian. Untuk metode pengumpulan data juga kami hanya menggunakan kuesioner.